Baiklah, singkat mantan dalam ceramah ataupun materi yang telah sampaikan yang berbijak dari salah satu kitab para ulama, yaitu kitab Huwa bil Huquqil A'la, kitab karangan Abuya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki Al-Hasani. Beliau ulama kelahiran di Mekah, turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau wafat pada tahun 2004. Dia pun tsunami di Aceh. Dan sangat banyak keunggulan dan kemuliaan beliau. Bahkan jasad beliau pada hari ini tidak bisa dipindahkan oleh pemerintah Arab Saudi. Nah, pemerintah Arab Saudi kadang-kadang beberapa tahun setelah dikebumikan jasadnya dipindah, yang beliau dipindah karena hanya boleh dikebumikan orang lain. Tapi alhamdulillah berkat kemuliaan Nabi Sayyid Muhammad Alwi, jika kena kuburan Abi Sayyid Muhammad Alwi, ternyata jasad beliau mantan utuh segar, mantan meredup, karena sudah bertahun-tahun. Allah jaga kemuliaan beliau sampai ke alam kuburnya. Jadi kitabnya mu'tabar, artinya punya legalitas dari kalangan para ulama, sehingga cocok menurut pribadi tuan untuk sampaikan dalam sajian Isra wal Mi'raj. Hadirin wa hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra adalah perjalanan secara bahasa, perjalanan yang dilakukan di waktu malam. Maka apabila kita datang di jalan-jalan malam yang sah-sah, mentang datang dia Isra. Mau kemana? Mau Isra. Nah, jadi Isra-nya yang bahasa Dino JJM, jalan-jalan malam. Secara lugawi, secara bahasa. Tapi secara istilah, makna Isra adalah sebagaimana yang tercantum dalam surah Al-Isra. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Perjalanan Rasulullah pada waktu malam mulai daripada Mekah, yaitu Masjidil Haram, menuju ke Palestina. Adapun Mi'raj secara bahasa adalah Sa'dun. Yang beda nasib yang bahagia ini. Yang dengan Sa'dun artinya adalah naik. Itu kalau budaya dari Nangau yang Sa'dun menaiki tangga ring. Kalau tuntunan Sa'dun, karena yang Sa'dun yang berusin yang bermakna bahagia. Jadi Sa'dun dengan berusaha yang bermakna tangga naik. Maka Mi'raj secara istilah, makna Mi'raj adalah naiknya Rasulullah ke Sidratil Muntaha untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Isra wal Mi'raj merupakan mukjizat terbesar kedua setelah Al-Qur'an. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mukjizat yang paling unggul adalah Al-Qur'an. Kemudian yang kedua adalah Isra wal Mi'raj. Dan hikmah ataupun latar belakang Allah memberikan keistimewaan mukjizat Isra wal Mi'raj di dalam kitab disebutkan untuk tasliyah, untuk menghibur Rasulullah yang sedang berduka. Bahkan berduka Rasulullah karena pada tahun tersebut, pada tahun umur Rasulullah 51, meninggal dua orang yang sangat berperan penting dalam dakwah Rasulullah. Saudara ulunnya, yang pertama meninggalnya Abu Thalib. Nah, dalam satu tahun meninggal dua orang kekasih. Yang pertama meninggal Abu Thalib. Siapa si Abu Thalib itu? Abu Thalib adalah pamannya baginda Rasulullah yang selalu menjaga Rasulullah dari kejahatan orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy menentang budi Rasulullah Abu Thalib, yang tidak ada yang berani menyakiti Rasulullah. Karena Abu Thalibnya orang yang terhormat dalam kalangan Quraisy. Yang biasa kita lihat bapaknya yang beliau pendakwah menabeki Islam, paman itu Kapolres dan sebagainya, nyasa begitu ganggu dakwah. Nanti Rasulullah di masa mancana Abu Thalib
tidak ada satu orang pun orang Quraisy yang berani mengganggu dakwah Rasulullah. Kemudian yang kedua, meninggal pada tahun 51 umur Rasulullah juga, yaitu orang yang sangat beliau cintai, Sayyidatuna Khadijatul Kubra, istri beliau Siti Khadijah. Yang Siti Khadijah adalah wanita istri yang paling dicintai oleh baginda Rasulullah SAW. Dikarenakan banyak sekali kenangan-kenangan yang paling indah bersama Siti Khadijah. Bahkan setelah Khadijah wafat dan Rasulullah menikah dengan istri-istri yang banyak sampai dengan jumlahnya 10 orang, nyamankan terngiang-ngiang kenangan terindah bersama Khadijah. Sampai-sampai ketika Rasulullah nyamankan bersama dengan Siti Aisyah, pas Allah sepupunya Khadijah bertamu ke rumah Rasulullah. Yang sepupu Khadijah kan sama lagi Khadijah, karena Khadijah selisih umur dengan Rasulullah sekitar 15 tahun. Rasulullah umur 25 mengawin dengan Siti Khadijah yang umur ikut, dan Khadijah meninggal di umur 65, kan nenek-nenek. Maka sepupu Khadijahnya juga kan nenek-nenek sih. Yang perlu Bapak sampaikan bahwa ketika sepupu Khadijahnya mengetuk pintu dengan mengucapkan Assalamualaikum, karena yang namanya sepupu nalah kemiripan dengan Khadijah. Miriplah suara sepupu tersebut dengan Khadijah. Maka seketika Rasulullah bangun membuka pintu dengan semangat gitu. Sehingga Aisyah wakilnya mengatakan kaihi cemburu betul. Terkadang sepupu Khadijah dihidangkan di Rasulullah dengan makanan-makanan yang lezat-lezat. Dan tidak sampai demikian, ketika setiap kali Rasulullah memotong, menyembelih dan domba, ketika kesia kambing, ketika kesia domba, yang sapi-sapi tidak sedekahkan kepada sahabat-sahabat Khadijah. Sapi-sapi tidak sedekahkan daging-daging domba kepada sahabat-sahabat Khadijah. Maka Aisyahnya merasa cemburu, jealous bahasanya. Maka dengan mudahkan hal yang biasa terjadi pada wanita, Siti Aisyah mengatakan selalu Khadijah. Apakah engkau tidak bisa melupakan wanita tua itu? Nyanggakan dia Aisyah. Kui lagi fikir nenek-nenek empat yang nak gadis. Yang bahasanya no. Anak gak fikir yang nenek-nenek yang bahasanya no. Empat nak Aisyah yang mengangkat gadis. Bengih Rasulullah SAW gara-gara Siti Aisyah mengatakan seperti itu. Sehingga bukan oleh Rasulullah SAW menunjukkan dia kata bahawa Khadijahnya orang yang sangat berarti dalam hidupnya. Di saat orang-orang tidak mau beriman denganku, tapi Khadijah beriman denganku. Di saat orang-orang lain tidak mau menginfakkan harta kepadaku, tapi Khadijah mau menyedekahkan hartanya kepadaku. Aku tidak bisa melupakan Khadijah, kata Rasulullah. Yang bahasanya apa? The first love never die. The first love never die. Cinta pertama tidak akan pernah mati. Yang dipilih Rasulullah kepada Aisyah. Kemudian nasi riwayat ketika Zainab dengan suaminya, Zainabnya anak Rasulullah, berkawin dengan seseorang yang dulu tidak mau masuk Islam kepada agama Rasulullah, sehingga dalam peperangan Badar Rasulullahnya berperang dengan orang kafir Quraisy, dan salah satu daripada anggota kafir Quraisy adalah menantu beliau sendiri Rasulullah SAW, suaminya Zainab. Yang ada masalah perkahwinan antara orang kafir dengan orang Islam, masalahnya dalam syariat. Yang pertama, suami Khadijah, suami Zainab tidak mau masuk ke agamanya baginda Rasulullah, agamanya mertua. Sehingga ketika terjadinya peperangan Badar yang dimenangkan oleh orang Islam,
Maka suaminya Zainab ditawan oleh orang-orang Islam, ditangkap. Sehingga pilihannya dua, yang tidak ada orang yang menebus, maka suaminya Zainab akan dibunuh mati. Tapi Zainab walaupun lakogu hanai kita mengislam dalam yang namanya suami tetap ada rasa cinta. Maka Zainab ingin menembus suaminya di hadapan Rasulullah SAW dengan mengeluarkan sebuah kalung. Ya Rasulullah, izinkan lun tuan untuk menembus suamiku dengan kalung ini. Wajah kalungnya ternyata kalung warisan Khadijah. Sehingga Rasulullah menangis. Takut-takut itu menyandai kalung tersebut menjadi tebusan bagi suami Zainab yang akan dilelang oleh sahabat-sahabat yang lain. Beliau tidak mau kalung itu jatuh kepada tangan yang bukan keluarga. Jadi kalung Khadijah mantan berkesan di Rasulullah walaupun Khadijahnya kawaku itu. Sama macam kadang-kadang kita nyona suami yang kamu meninggal. Ini bajeknya sangat berkesan. Dalam bajet ingat BRU kayaknya. Nah, orang mau buka. Kalau mau buka kiban, tak ingat BRU istri. Nah, tapi Rasulullah SAW nyaman sampai perubah kalung Khadijah yang diwariskan kepada Zainab, yang Rasulullah tidak mengizinkan untuk ditebus sebagai tebusan suami. Nyandung penentuan Abdullah tentang berjasanya Khadijah dalam hidup baginda Rasulullah SAW. Sehingga tahun tersebut menjadilah diistilahkan dengan tahun Amul Hazan, tahun kesedihan, tahun kegalauan, karena meninggalnya dua orang yang sangat berarti dalam hidup baginda Rasulullah SAW, Siti Khadijah dan Abu Talib. Kemudian singkat kabar juga, Rasulullah SAW dihibur oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan perjalanan yang spektakuler, yaitu perjalanan Isra wal Mi'raj. Karena Allah tidak akan membiarkan kekasihnya Muhammad sedih berlarut-larut. Dan hanya tanggung-tanggung di Allah Subhanahu Wa Taala agak bumein Rasulullah sampai roh di dalam surga dan dalam neraka. Yang menjadi contoh bagi kita yang kadang-kadang yang menjadi yang sudah berkeluarga. Kita kala di rumah aplikasi di nambah apa boleh nak? Apa dia umi kan? Nah, mungkin dia nak apa ulang yang dia juga dengan Rasulullah oleh Allah. Nah, kan. Kalau dia baru deh bagi orang berarti kapal sudah, kapal sudah di Turki yang nama badan-badan merah. Ya, nama daerah itu kapal Rukia. Mana lagi ada? Daerah Mesir. Jadi hibur baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena yang hibur bukanlah zat yang tanggung-tanggung. Yang kembali tanggung yang hibur kurma. Jadi tadi orang yang ikhwan. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala zat yang maha gaya. Beliau anak tanggung-tanggung hukuman baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Sidratil Muntaha di atas langit yang ketujuh. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Masih kasihkan mendoakan nawate yang akan menunjukkan. Sehingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diisrakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui jemputan Jibril dari Mekah ke Palestina, yang secara normal guru pada masanya berjalan dengan kuda menempuh perjalanan 2 bulan perjalanan. Jak si bulan, wali bulan. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sanggup menempuh perjalanan dengan menaiki burak dalam waktu 1 malam. Nah, bahkan ada riwayat dari kasur Rasulullah yang golong lupi mentang berbekas menandakan sukum katu yang di Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyandung cepat perjalanan Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa.
Sehingga disingkat apa dalam perjalanan menuju Masjid Aqsa, Rasulullah Nabi sembahyang pada beberapa tempat. Pertama di Madinah, kemudian di kota Madian, kemudian di Bethlehem, di tempat kelahiran Nabi Isa. Kemudian sampailah Rasulullah di Masjidil Aqsa, sembahyang di Masjidil Aqsa yang diikuti oleh para nabi 124.000 nabi. Jadi nabi, seluruh nabi bermakmum kepada baginda Rasulullah di Masjidil Aqsa. Sampai-sampai yang dulunya dibanti muat masuk ke waktu berbero yang kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kemudian singkat apa ada juga? Ulang kali cerita Isra, perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian dimi'rajkan, dinaikkan Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratil Muntaha. Pertama sekali Rasulullah naik ke tangga yang pertama. Tangga yang pertama sampai kepada langit yang pertama. Di langit yang pertama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang sudah tua renta. Pas sampai runtuhannya najamaah lahun, kemudian dahului runtuhan tersebut najamaah lahului. Setiap runtuhannya menoleh ke kanan, beliau tertawa. Tapi setiap runtuhan tersebut menoleh ke kiri, beliau menangis. Nah, maka Rasulullah bertanya kepada Sayyidina Jibril, "Ya Jibril, mana? Siapa dia?" Maka Sayyidina Jibril mengatakan, "Dia adalah bapak ataupun nenek moyangmu, Sayyidina Nabiullah Adam." Dan kenapa beliau ketika menoleh ke kanan bahagia tertawa, ketika menoleh ke kiri menangis? Beliau, kata Jibril, ketika menoleh ke kanannya adalah jamaah yang menggambarkan penghuni surga dari umat Nabiullah Adam sampai kepada umat Nabiullah Muhammad. Makanya beliau ketika menoleh ke kanan tertawa. Man sampai lahwi tau? Sampai lahwi ketika kekala dari Nabiullah Adam. Nah, kena bukti. Ini bukan dia yang benar. Ini ada surga. Ketika kekala lahwi Nabiullah Adam nangis. Kenapa? Karena lahwinya adalah gambaran umat yang berkembang dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang di langit yang pertama, singkat namanya. Kemudian di langit yang kedua. Di langit yang kedua, Nabiullah Muhammad berjumpa dengan dua lelaki yang sebaya dua lelaki tersebut, yaitu Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya. Nabiullah Isa dan Nabiullah Yahya. Ada kisah unik perbedaan antara dakwah Nabiullah Yahya dengan Nabiullah Isa. Nabiullah Yahya ketika berdakwah dia duduk-duduk, aina syirarun nas. Pak manusia-manusia yang jahat-jahat, yang nakal-nakal, memang pada yang berkubur. Berbeda dengan dakwah Nabiullah Isa. Nabiullah Isa ketika berbudak daya, yang membuka pendaftaran guru-guru yang na SKJK, tidak terlibat dalam keinginan. Akhirnya yang gagal sama pada yang Nabiullah Isa. Sehingga betul Nabiullah Isa, aina khiyarun nas. Pan manusia yang gagal ini sudah memperlu di dakwah. Maka terjadi dialog dengan Nabiullah Yahya. Memang kedang dengan Nabiullah Isa. Wahai Nabiullah Yahya, akan dalam ketika dakwah terima santri-santri yang jahat-jahat. Ya, jauh dari Nabiullah Yahya karena udah jahat-jahatnya itu boleh ada bubur. Boleh yang gagal nak boleh bubur ni. Nah, yang menurut pandangan Nabiullah Yahya. Marah Nabiullah Isa bukan daya guna SKJK. Nah, guna surat keterangan Keratan Kepolisian ataupun SKBB. Nah, surat keterangan berkelakuan baik. Tidak ada kasus kriminal dan sebagainya. Jauh dari Nabiullah Isa. Ini yang boleh ada bubur, yang tembur macam, yang mana tembur anak tembur. Nah, lama dikata, yang metode dakwah antara Nabiullah Yahya dengan Isa yang berbeda juga. Maka sebagian dengku buka daya, yang guna SKJK, baca komplain. Yang berarti mengikuti dakwah metode Nabiullah Isa. Nah, sebagian dengku buka daya, oh dia bangunan, awal dia kajabi. Nah, yang berarti mengikuti metode dakwah Nabiullah Yahya. Yang baik kalau
Kemudian yang ketiga, ketika di langit yang ketiga, ketika di langit yang ketiga, Nabiullah Muhammad berjumpa dengan Nabiullah Yusuf. Kadang-kadang Nabiullah Yusuf ulun yang paling lagak kepada Rasulullah, maka betul ya Rasulullah, sungguh Yusuf itu sudah diberikan setengah kegantengan dunia kepadanya. 50% itu kegantengan kepada Nabi Yusuf. Nah, yang baca kadang-kadang pernah saya sampaikan, doa kegantengan Nabi Yusuf juga. Sisi kegantengan Nabi Yusuf, sosok mantan yang bermajlis dengan Nabi Yusuf, ulunnya akan nampak ganteng. Maksudnya ulun nak ganteng. Nah, kedua, penting Nabi Yusuf. Maka ulun lain akan melihat ulun tersebut dengan aura kegantengan. Artinya nyambung kegantengan Nabi Yusuf sehingga menyebar kepada ulun yang bermajlis dengannya. Tidak akan tengok kan? Kita akan mana? Kegantengan kitanya merusak reputasi ulun jelek. Makanya ulun jelek, ulun tak selfie ulun ganteng. Ulun ganteng. Nah, ulun selfie ulun ganteng karena berat hati jeleknya. Ada ulun ini namanya. Ulun tak selfie ulun lagak. Yang sisi kegantengan Nabi Yusuf. Kemudian yang kedua, sisi kegantengan Nabi Yusuf, ketika terjadi musim kemarau panjang selama 7 tahun, sehingga rakyat Mesir menderita kelaparan. Sedangkan Nabi Yusuf wadahnya menjabat sebagai Menteri Perekonomian. Maka ketika gagal kapan kewajiban keadaan rakyat yang sudah menderita kelaparan, 40 hari mereka tidak punya makanan apa-apa. Ketika lewat Nabiullah Yusuf, urung dalam negara Mesir, mandung merasa kekenyangan ketika melihat kegantengan Nabi Yusuf. Jadi ganteng Nabi Yusuf, urung yang tengah dia jadi terawat di bawah. Nah, kita menalanya. Ganteng kita pun nak membuat orang lain kekenyangan. Nah, nasi ada urung kadang-kadang ganteng, kadang-kadang kita lihat tengok air ribu. Makanan yang tengah berbaju hari ini dan ini kadang-kadang pendeknya mungkin sabuk mukjizat. Kemudian yang ketiga, aura kegantengan Nabi Yusuf sebagaimana yang pernah kita adalah terfitnahnya wanita-wanita di zaman Siti Zulaikha. Ketika Siti Zulaikha dengan para ibu-ibu menteri melihat kegantengan Nabi Yusuf, maka para ibu menteri tidak tersadar memotong tangan-tangan mereka. Bahkan disebutkan dalam kitab Syarqawi Al-Hudhudi, darah-darah yang mengalir dari wanita-wanita tersebut, darah Siti Zulaikha, terukir nama Yusuf. Yang hebat kegantengan Nabi Yusuf, sampai-sampai Siti Zulaikha ketika keluar darahnya terukir Yusuf, yang pertanda rasa cinta Zulaikha kepada Nabi Yusuf sudah menyatu dalam darah daging beliau. Nah, enak contoh bagaimana nanti ibu-ibu ketika ada usia bawang, usia jarang, bibit nan suami, mungkin guna mana? Yang guna ke mana? Yang guna bibit nan suami lagi. Kalau terbongkar selingkuh. Nyambung sisi kegantengan Nabi Yusuf. Nah, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seganteng Nabi Yusuf? Maka Imam Al-Busairi dalam Qasidah Burdah mengatakan, munazzahun an syarikin fi mahasinihi. Tidak ada yang bersyarikat dengan kegantengan Nabi Muhammad. Dalam arti kata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dua kegantengan, dua keindahan. Satu keindahan penuh wujud ke Nabi Muhammad. Sedangkan satu keindahan itu 50% wujud ke Nabi Yusuf, 50% itu baru bagi-bagi kepada manusia yang lain. Menumpuk ke bupati 5%, menumpuk ke guru lain 5%, menumpuk ke tuan 3%. Menang saja ya. Jadi bersyarikat, bersekutu kepada kegantengan Nabi Yusuf. Maka Rasulullah mengatakan sungguh Nabi Yusuf itu sudah diberikan 50 ataupun setengah keindahan dunia kepadanya. Kemudian yang keempat, langit yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan Nabiullah Idris.
Nabiullah Idris adalah manusia pertama sekali yang menulis dengan pena. Yang baik kita saksikan sejarah-sejarah Nabi. Nabi Idris adalah manusia yang pertama sekali menulis dengan pena. Sebelumnya tidak ada pena dan tidak ada yang menulis. Nah, kemudian yang keenam, yang kelima, di langit yang kelima, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabiullah Harun. Nabiullah Harunnya adalah sepupu yang pegang adik daripada Nabiullah Musa. Sehingga singkat apa ada pegang, langit yang keenam, Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabiullah Musa. Nabiullah Musa dengan Nabiullah Harun, nah keterkaitan dia ke Nabi. Awal dia ke Nabi Nabiullah Musa. Dulu karena Nabiullah Musa pernah kena kecelakaan oleh masa Uhud. Masa Uhud kena dia ketika Fir'aun ingin membunuh Nabiullah Musa, karena Nabiullah Musa yang kagak dari janggut dengan Fir'aun, sehingga Fir'aunnya berprasangka yang mau bunuh dan dari janggut itu. Karena Nabiullah Musa nya dikenal kuat, sehingga ketika dia mau bayi-bayi dari janggut Fir'aun, melungkup Fir'aun dulu. Karena secara zahir mungkin karena jauh, tapi karena Nabiullah Musa yang diberikan kekuatan yang luar biasa, maka Fir'aunnya bisa terlengkap. Terlengkap bahasanya Syah. Besok. Nyamban. Sehingga Fir'aunnya ingin membunuh Nabiullah Musa yang akan gugur. Yang bekas sejarah Nabiullah Musa Fir'aun. Maka di Siti Asia ditawarkan dari tempatnya ingin anak kaya. Ditawarkan itu hakui. So yang hijau di Musa. Maka singkat apa ada udah ternyata Nabiullah Musa hijau akui. Hijaulah bara akui dalam babak Nabiullah Musa. Sehingga Nabiullah Musa nya lecet babak racun anak taglah buka haba. Nah, cuma yang aneh, jaro Nabiullah Musa yang lama memegang bara api tidak apa-apa. Anak sepupi, jaro Nabiullah Musa anak itu. Sedangkan bapak Nabiullah Musa lecet. Nyopakeun, bukan dalam kitab tafsir para ulama. Pakan jaro Nabiullah Musa handutu, bapak itu. Dikarenakan jaro Nabiullah Musa pernah menarik jenggot orang yang durhaka kepada Allah. Kadang-kadang pernah mencari jenggot Fir'aun, maka jaronya hukum mulia ya Allah. Nah, bapak pakan betul di Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabiullah Musa pernah memanggil Fir'aun dengan panggilan Abi, panggilan mulia, ayahku. Kali para ulama ahli hikmah mencoba sebuah kesimpulan, hati-hatilah engkau dalam memuliakan seseorang. Kenapa katanya kau tak panggil dan memulia orang yang anak mulia ya Allah. Yang bahasanya mengajak ada yang politik. Sampai urutan 12 orang yang hana dimulia ya Allah, yang hana diriba ya Allah. Mau takut jauh katanya akan gugur ya Allah Subhanahu wa taala. Mau nanti kadang-kadang katanya urutan mulia tahu panggilan tidak ada urut. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu murka. Dan dunia udah ada orang yang memurkai ya Allah. Karena dunia ingin udah cari sebuah sensasi, mencari sebuah jabatan, tapi dia mulai menglimih maulud yang murka ya Allah. Maka bedanya pun akan disiksa oleh Allah Subhanahu. Maka singkat apa ada juga, dia Nabiullah Musa agak cacat baju bapak, sehingga ke Nabiullah Musa, wala yang paling lisani, lidah itu tidak begitu lancar dalam mengucapkan. Maka wa afi Harun huwa afsahu minni, sedangkan saudara Harun dia lebih lancar berbicara, maka jadikanlah dia seorang nabi yang mendampingimu. Maka Nabiullah Harun nyojit ke Nabi atas proposal Nabiullah Musa. Maka Nabiullah Harun tunduk ke Nabiullah Musa, karena dia berdiri atas bahasanya orang. Dia berdiri dengan dukungan Nabiullah Musa. Nah, kemudian yang terakhir Nabi Muhammad berjumpa di langit yang ke-7, yaitu Siraul Quham yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Di langit ke-7 Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur adalah
tempat tawafnya para malaikat. Sama lagi Ka'bah di bumi. Ka'bah tempat tawafnya manusia di bumi, sedangkan Baitul Ma'mur tempat tawafnya para malaikat. Siapa yang Nabiullah Muhammad yang adalah nenek moyang Nabiullah Ibrahim. Yang Nabi ada berkali Nabi Ibrahim. Kemudian yang terakhir, yang tangga Arjun yang terakhir, yang kalau kita bahwa bilukutin ala yang ada baca kita karena ringkas bukan. Tangga yang terakhir itulah Nabiullah Muhammad sampai ke Sidratil Muntaha. Sidrah artinya pohon sidir. Satu pohon yang daunnya bagaikan geriung gajah. Domna raya daun tersebut terjadi hut benar-benarnya diundi akan membuat daunnya ini tertutup. Yang disebut raya tersebut. Muntaha artinya penghabisan. Pohon adalah tempat yang paling ujung, Sidratil Muntaha. Maka Sayyidina Jibril bila dia mengambil Nabi Muhammad tidak bisa mendampingi lagi ketika katruk Sidratil Muntaha. Wahai Nabi Muhammad, lu nang sanggup lebih Sidratil Muntaha. Karena tempat yang begitu indah. Karena pantas dari Sayyidina Jibril menginjak Sidratil Muntaha. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun yang kemuliaan oleh Allah terus Sidratil Muntaha. Ketika terus Sidratil Muntaha, Sidratil Muntaha adalah daerah yang terbuat dari hamparan cahaya. Kemudian juga tempat tersebut lagak dan indah. Yang namanya kita saja kami baru mondok. Adalah dengan keramik lihat aku tak boleh tahu. Maka Nabiullah Muhammad juga melepaskan sendalnya. Karena berani berinjak Sidratil Muntaha. Maka terdengarlah suara, Ya Ahmad la tahlaqna alai. Jangan engkau lepaskan dua sendal. Kenapa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya tasyarrafa al-'arsyu tahtana 'alaika. Supaya arasy itu mendapatkan kemuliaan dari bawah sendalmu. Nyandung hayu sendal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga daripada ulama ahli hikmah mengatakan, dom sendal Nabi mengikat, menempel dengan jasad Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka bagaimana lagi dengan hati para ulama yang melekat dengan hatinya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Nabi Muhammad bertanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Ya Allah, bahkan saudara lu jamu Nabi Musa tidak wadai bermunajah di bukit Tursina. Nabi Musa pernah mi'raj berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala di bukit Tursina. Anehnya bukit Tursinanya gunung yang terbuat daripada bebatuan, daripada tanah-tanah. Udahlah bahasanya. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Taha, Inni ana rabbuka. Lalu Tuhan kata, hai Musa, fakhla'na 'alaika. Lepaskan dua sendal. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Sesungguhnya engkau sedang berada di tempat yang sangat suci. Jadi yang itu katalah Nabiullah Musa berada biudah silap ya Allah Subhanahu Wa Taala padahal tempat ini terbuat daripada tanah. Sedangkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tempat mi'rajnya adalah bisatan nur hamparan cahaya menghadiri beliau ya Allah Subhanahu Wa Taala sendal beliau. Maka bila ya Rasulullah, bahkan Nabiullah Musa belum menang beliau. Maka dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Anta habibi wa Musa kalim. Engkau adalah kekasihku, sedangkan Musa adalah orang yang aku ajak berbicara denganku. Walaisal habib kal kalim. Yang namanya kalim tidak sama seperti habib. Lebih mulia habib kekasih. Nyandung kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah ketika keluar Sidratil Muntaha bersujud ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wadahnya tersingkap tabir melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Yang khilaf para ulama. Nah, yang mengatakan melihat dengan mata kepala dan yang mengatakan melihat dengan mata hati.
Ada pendapat yang mengatakan dengan mata kepala. Ini berdasarkan sebuah ayat Al-Quran. Ketika Rasulullah turun daripada Mi'raj, beliau memandang ragu-ragu indah gunung, penglihatan beliau di Sidratil Muntaha. Hingga ragu-ragu punya Allah. Maka turunlah ayat dalam surat An-Najm, Mazaghal basaru wa ma tagha. Penglihatan tidak pernah berkhianat dengan apa yang dilihat. Makanya sebagian ulama berpendapat dengan mata kepala melihat. Yang kemudian ulama sampaikan bahwa coba kita bandingkan dengan Nabiullah Musa. Ketika Nabiullah Musa dilakai kalam Allah di Bukit Tur Sina, setelah berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala, walamma jaa miqatu Musa, walamma jaa Musa miqatu rabbih wa kallamahu rabbuh. Ketika Nabiullah Musa berkalam, sudah berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, penasaran ya Nabiullah Musa. Indah ketika mendengar kalam Allah tapi tidak bersuara. Penasaran ya Nabiullah Musa, apakah zat Allah seindah daripada, lebih indah daripada kalam? Kemudian mereka dari dengan aku dulu. Jadi bulu kadang-kadang lagak su, mana lagak buka. Karena meyakinkan. Lagi kalam ni. Makanya anjing percaya pak susu HP itu. Ya, jak kalau begitu baru kamu hati-hati. Jangan lagi. Ketika Nabiullah Musa sudah merasa lezat berkalam dengan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah, Rabbi arini anzur ilai, ya Allah, izin untuk berkalam ya Allah. Maka apa kata Allah? Qala lan tarani, engkau tidak bisa melihatku wahai Musa. Walakin inzur ilal jabal, akan tetapi lihatlah kepada sebuah gunung itu. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tara. Apabila ketika aku ingin memperlihatkan diriku ke gunung itu masih tetap kokoh dan utuh, maka engkau akan bisa melihatnya. Akibat falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Allah membuka tabir beliau kepada gunung tersebut, ja'alahu dakka, maka gunung itu meletus bagaikan debu. Wa kharra Musa sa'iqa, dan Nabiullah Musa terpingsan gara-gara letusan tersebut. Dalam arti kata, Nabiullah Musa gelakai kala alhamdulillah ya Allah. Sedangkan Nabiullah Muhammad melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa meminta. Itu kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan berbuka ketika itu singkat awal juga kami kemudian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, berkalam dengan Allah, disampaikan beberapa amanah. Di antara lain amanahnya adalah wajib sembahyang 50 waktu. Nah, ketika Nabiullah Musa, Nabiullah Muhammad betul berpuasa 50 waktu sembahyang, maka menumpuklah Nabiullah Musa. Itu amanah yang menumpuk. Allah Subhanahu wa taala wajib 50 bahwa dia dan umat. Bujul Nabiullah Musa, angsang ku umat do sembahyang 50 bahwa dia. Umat do makan yang rayu-rayu. Udin susu unta, udin daging unta, bibir yang badani. Anak ku ibu 50 bahwa dia. Kudu marah pun lah. Angsang ku pulang lah. Sehingga apa juga dikurang ke si kurang ke ulang-ulang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kurang dari 50 menjadi 5 bahwa dan yang pun mandang diubalik dari Nabiullah Musa, diubalik lagi kurang lah, tapi Nabiullah Muhammad mana yang lagi kurang ke balik. Sehingga apa ada betul Nabiullah Muhammad udah nyala dengan kedua Ka'bah, menumpuklah Abu Jahal. Menumpuk Abu Jahal, singkat apa juga, ubahlah Abu Jahal Nabiullah Muhammad untuk mengklarifikasi ataupun untuk menjelaskan tentang perjalanan beliau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dalam jangka waktu 1 malam. Dalam hati Abu Jahal yang pasti kami untuk menertawakan Nabiullah Muhammad. Maka singkat apa juga, sebagian ulun beriman kepada Rasulullah waktu kejadian Isra, nah sebagian ulun yang murtad,
sahabat-sahabat Rasulullah murtad karena ditindih agama Islam gara-gara tidak percaya dengan kisah aneh yang dialami oleh baginda Rasulullah. Sehingga sebagian ulama menyebut lagi pada Rasulullah, ya Rasulullah, punya drone ini pegang. Mijak dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian ini bilangnya untuk pembuktian ini angkat akhirnya dalam. Nah, angkat dia Rasulullah. Kemudian angkatlah bagi Lahwi tapi baik betul Lahwi. Ketika angkat Lahwi ternyata betul tidak bisa naik. Sehingga umumnya belum tingkat 1 cm mendadak anda bisa nemui iman bawah kaki. Apalagi kemudian dia bilangnya yang kafir. Kamu mengejar dari Mekah ke Palestina selama 2 bulan. Drone selama si malam kemudian kan kalau nak Grab, kalau nak pesawat kan, kalau nak jet dan sebagainya. Mendanjak memuda, mendanjak membuda. Jadi hanya realistis yang bisa ditempuh Mekah menuju Palestina dalam jangka waktu 1 malam. Maka ya Rasulullah SAW tantang yang hanya patih itu nak lenjak patih budak rakyat Palestina Buklam ketika leluhur dari Palestina menumpuk dengan sebuah kafilah urun Quraisy. Beberapa orang mereka kehilangan kontak. Maka urunnya memegang dari atas, dari terbangan ke udara, yang tawar ini nak jauh. Ini yang boleh sampaikan bahwa yang hanya pakai dengan lenjak Palestina pula, yang dua urut kafilah tersebut akan tiba di Mekah. Dan ada yang betul lagi hamba bertukahnya, wahnya di tengah dengan perjalanan, kehilangan kontak. Maka 2 hari kemudian, betul-betul ibu prek dan ternyata roh kafilah orang Quraisy tersebut. Kita yang selidiki, betul orang di tengah dengan perjalanan nagadah punta. Betul suara terdengar bahwa ibugah utara lembah sekian. Betul. Sehingga banyak ulama Mekah kembali kepada keislaman gara-gara kebenaran hamba baginda Rasulullah SAW. Ini mungkin sekedar sekilas sejarah Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah SAW dari Mekah ke Palestina kemudian hampir kepada Sidratul Muntaha. Mudah-mudahan bermanfaat. Karena waktu yang sangat singkat, hanya yang boleh ini ditanyakan, dipersilahkan. Yang bisa tuan jawab, mana bisa ditanyakan kepada budaya-budaya yang lebih seperti itu. Silakan.